Halo guys, selamat sore. Dan saya tuh kepingin mau ngomong berapa hal ya tentang kerja saya di Malaysia. Karena saya kerja di Malaysia dari 2016 dan 2016 itu saya tidak pernah cuti pulang ke Indonesia. Dan sebenarnya saya tuh kontrak paspor itu sebenarnya 2 tahun saja guys, tapi saya pun tidak tahu sebenarnya nanti ini kalau saya pulang paspornya gimana caranya saya bisa pulang ke Indonesia, karena saya ini orangnya tidak ada permit. Nah sedangkan itu saya tuh 2018 itu kontrak paspor tuh sudah habis dan saya tuh minta pulang, tapi majikan saya minta tolong harus tambah 1 tahun lagi. So saya tambah 1 tahun lagi, 2019 saya itu minta pulang. Dan pas itu saya ada teman dan dia lari dari rumah. Nah itu majikan tahan saya lagi, katanya belum ada orang datang mau ganti saya mau pulang. Oke, saya ini kerja dengan dia lagi. Nah kerja dengan dia lagi dari 2019 sampai 2020, dan 2020 itu pas penyakit COVID-19 itu sudah ada ya guys. Dan itu saya pun tidak bisa buat apa-apa ya kan, dan kita pun tidak bisa keluar orang di Malaysia nggak bisa pulang ke Indonesia, orang Indonesia pun tidak boleh masuk ke Malaysia. Nah itu saya pun tidak buat apa-apa. So saya tuh lihat dari TV, guys, sampai 2021 pun ini penyakit masih ada, 2022 pun penyakit masih ada, tapi 2022 itu kurang. Dan saya minta dia tuh dari bulan 5 ya, bulan 5 pas saya 6 tahun di Malaysia. Bulan 5 itu saya sudah minta mau pulang ke Indonesia. So dia jawabannya saya tuh mau tunggu orang datang baru saya pulang ke Indonesia. Nah sedangkan sekarang saya tidak tahu saya punya gaji sebenarnya, kan dia janji dengan saya sebenarnya gajinya dia akan naikkan, tapi itu cuma janji doang, dan dia tuh tidak sebut setiap bulan tuh gaji saya itu berapa ribu. Sedangkan saya tahu saya punya gaji, saya datang masuk di sini saya punya gaji itu setiap bulan itu gaji bersih guys. Gaji bersih itu 800. So saya tuh baru kirim 9.000 saja di Indonesia. Dan sedangkan ya saya tuh minta mau kirim sampai 10.000, dan dia omong ke saya tuh di sini tuh ada batasnya. Sedangkan saya tahu itu ban, dia mana ada batasnya, mau berapa ribu saja pun dia bisa. Tapi dia kasih tahu saya kirim di sini tuh ada batasnya. Oke, mungkin dia buat ini semua tuh karena mungkin dia tuh mau saya pulang tuh ada uang begitu, karena kalau saya kirim uang semua takutnya keluarga habiskan atau apa. Oke, saya tuh maklumi juga ya. Oke, dan satu lagi ya guys, saya takut karena sekarang Malaysia sama Indonesia mau perang guys, dan kedutaan Malaysia sama Indonesia, dan saya tuh lihat di TikTok ya, lagi viral banget di TikTok, karena kedutaan Malaysia dia mau cari orang pekerja dari Indonesia, mau usir. Sedangkan kita nih bukan suka-suka hati kita nih masuk ke Malaysia dan duduk ke Malaysia, karena rakyat Malaysia masih butuh orang pekerja Indonesia guys.
Nah kalau ini semua terjadi seperti saya dan paspor saya tuh sudah mati, gimana caranya saya akan ditangkap balai polisi ya guys. Nah itu saya mau tahu sebenarnya, dan saya mau pulang itu agak susah sedikit ya guys. Nanti ini semua siapa yang tanggung jawab? Kalau saya sampai immigration atau saya sampai Kuala Lumpur dan tahan saya di Kuala Lumpur, itu siapa yang mau tanggung jawab? Sedangkan majikan saya tuh tidak tahu. Kalau saya omong ke dia, dia bilang dia mau tanya agent, dan saya tidak tahu ini sebenarnya agent tuh sama dia tuh kerjasama atau dia sendiri yang buat ini semua. Dan itu saya mau tahu. Sedangkan kalau saya pulang, apa yang terjadi di diri saya harus dua orang tanggung jawab, begitu guys. Nah keduanya, di sini kerja bukan senang. Kalau teman-teman datang dari Indonesia datang ke Malaysia tuh semuanya bukan senang gampang, atau semuanya kita nih gampang-gampang saja. Orang bilang masuk Malaysia semuanya gampang, bukan sih gampang itu kita kerja di rumah tangga ya guys. Apalagi kalau kita nih kerjanya 2 kali lipat, cuma gajinya cuma satu kali saja. Itu siapa tuh yang mau seperti itu guys? Oke. Dan saya tuh bukan bukan saya tuh majikan tuh jahat, enggak, majikan itu baik, tapi saya takutnya cuman gaji saja, dan itu yang buat saya tuh takut. Dan paspor juga, sedangkan saya tuh bukan suka hati saya tuh yang tambah sampai pasporku mati. Dan setahu saya tuh paspor itu cuma 2 tahun saja, sedangkan 4 tahun lebih. Itu siapa yang mau tanggung jawab? Nah, sedangkan saya kerja di sini Ipopera, daerah Ginta di Salasi. Daerah Ginta di Salasi, Jalan Kampung Pisang nomor 48 guys. Nah itu kalau terjadi di diri saya, kapan saja saya mau pulang, dan saya tuh akan minta tolong dari immigration Indonesia bisa bantu saya cariin alamat supaya dia bisa tanggung jawab, karena saya tidak mau saya mau pulang di negara saya tuh saya susah di jalan, sedangkan dia di negara dia tuh senang-senang saja. Sedangkan itu kemauan saya sendiri, itu dia masih butuh tenaga saya, dan itu harus dia tanggung jawab semuanya guys. Dan terima kasih semua yang saya omong ini, dan kalau yang benar ya teman-teman dia bisa didengar, dan tidak benar ya nggak usah dengar gitu. Karena kita nih sama-sama orang kerja di Malaysia, kita kerja di Malaysia itu bukan segampang atau bukan senang. Kita nih kerja di Malaysia tuh semuanya, iya mau bilang susah pun bisa, apalagi kalau kita nih kenal dengan majikan yang jahat begitu, ya susah buat kita. Sedangkan saya punya majikan ini dengan bos, tidak boleh ketemu sama keluarga sesiapapun walaupun keluarga kita sendiri. Tegas banget nih guys, dan itu tegas itu kebaikan buat diri kita. Oke, itu mungkin kebaikan buat diri kita karena banyak yang terjadi di luar sana. Dan saya minta terima kasih banyak-banyak yang orang yang kalau bisa nonton ini video, ya tolong kita nih jangan dengar kata-kata majikan itu cuman dia tuh maunya kerja dia jalan, itu saja. Dan dia tuh tidak peduli diri kita sendiri, atau dia tuh pikirnya dia bayar kita, dan apa yang dia bayar dan apa yang terjadi saat kita mau pulang terjadi di jalan itu urusan kita. Kita jangan biarkan seperti ini. Kita harus bawa di kedutaan Malaysia dan immigration Indonesia supaya
ini bisa diomongkan dia tuh rakyat Malaysia yang butuh tenaga dari luar negeri. Itu saja yang kita omongin nih, supaya kita nih jadi, dan banyak hal yang majikan tuh tidak bayar, dia punya orang kerja disiksa. Banyak yang hal-hal ini terjadi ya guys. Nah itu kan kalau kita nih dong serasa tidak bisa bayar, ya itu setiap bulan harus bayar memang dong, ya kan. Nah dia simpan kita punya uang, sedangkan kita mau pulang baru dia hitung ke satu kali, ya banyak banget, dan dia tidak mampu bayar kita. Ternyata dia bohong kita harus begini-begini caranya. Kita jangan percaya. Dan saya minta terima kasih, dan siapa yang menonton video ini dan benar dengar dan tidak benar jangan dengar. Oke, bye.